Dan salah satu jalan tol menuju ke surga adalah pernikahan. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah SWT, rumah tangga ini. Kalau mau rumah tangga ini langgeng, maka tidak boleh ada. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui. Dan Allah benar dengan janji-janjinya. Siapapun yang bersyukur, maka pasti Allah akan tambah nikmat kepadanya. Dan siapapun yang kufur, tentu siksa Allah sangat pedih. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah atas semua nikmat yang tidak terhingga. Dari semenjak kita lahir di muka bumi ini, sampai pada detik ini di malam ini, kita baru menyelesaikan sholat maghrib berjamaah. Dan juga kita menghadiri majelis ilmu serta insya Allah sebentar kita akan kerjakan juga sholat isya. Ini nikmat yang tidak terhingga yang harusnya kita syukuri. Dan tentunya orang yang bersyukur akan selalu ditambah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta siapa yang tersibukkan dengan amal-amal saleh dalam hidupnya, dari ilmu ke ilmu, dari solat ke solat, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari baca Quran ke baca Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, apa saja. Maka itu berarti kebaikan yang Allah inginkan pada seorang hamba. Dan sebaliknya, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seorang hamba, Allah akan membuatnya selalu lalai. Dan bahkan terjerumus dalam perbuatan dosa yang dia tidak taubat darinya sehingga hukuman Allah datang kepadanya. Oleh karena itu setiap kali ada peluang kita mengerjakan kebaikan seperti ini selalu syukuri agar Allah selalu membuat kita tersibukkan dengan itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Dan beliau telah bersabda, sesungguhnya orang yang paling mencintaiku adalah orang yang datang sesudahku nanti. Dan mereka sangat berharap agar bisa bertemu denganku walaupun mereka harus mengorbankan harta dan juga keluarganya. Dan itu kita berharap itu. Dan salah satu bentuk cinta kita adalah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Serta juga mendakwakannya dan juga kita berusaha membela bila ada orang-orang yang berusaha untuk menolak sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Seperti biasa di pekan pertama sama pekan kedua kita akan membahas dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan kita masih dalam menunda kewajiban. Pada malam ini kita akan bahas insya Allah menunda perintah suami. Ini khusus memang kepada para istri ya. Tetapi para suami juga perlu mengetahui supaya bisa mengingatkan istrinya, bisa mengingatkan ibunya, bisa mengingatkan anak perempuannya. Nanti kalau anak perempuannya misalnya mau menikah, kelak dan dia jadi walinya, dia bisa memberikan wasiat. Dia bisa mengingatkan saudarinya. Semua ini poin penting yang tidak kalah, maksudnya tidak kalah penting untuk kita pelajari. Dan bahasan kita pada kesempatan ini setelah kita membahas pada pertemuan ini cukup banyak ya. Menunda perintah sholat, menunda perintah zakat, menunda perintah puasa, menunda perintah haji, menunda perintah orang tua. Ya. Banyak sekali menunda perintah jihad pada saat dikumandangkan. Dan salah satu yang kita bahas adalah menunda perintah suami. Teman-teman sekalian, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan menciptakan hanya dua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran, min zakarin wa untha. Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Memang tidak ada yang lain. Dan Allah memilih dari dua jenis kelamin ini, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin.
Pemimpin adalah suami dan yang dipimpin adalah istri. Memang sudah begitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang kita saling cemburu satu sama yang lain. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala tatamannu ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullaha min fadlih." Al-ayah. Janganlah kalian saling cemburu satu sama yang lain. Laki-laki cemburu kepada perempuan kenapa mereka bisa hamil, bisa menyusui, bisa punya anak, atau ada haid sehingga mereka tidak sholat dalam satu bulan, ada saja waktu yang tidak sholat misalnya, dan tidak perlu diqadha apapun yang sholat yang tertinggal pada saat sementara haid itu keluar. Dan begitu juga perempuan tidak perlu cemburu dengan laki-laki yang harus atau dijadikan sebagai pemimpin, ada perceraian di tangan mereka, kemudian ada hukum poligami, ada hukum jihad, mengantar jenazah dan beberapa hukum yang berhubungan dengan laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi laki-laki sudah ada bagian yang sudah dibagikan dan bagi perempuan juga itu, dan mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah rumah tangga, bila seorang wali perempuan, misalnya Anda di sini punya anak perempuan, Anda nikahkan, maka Anda mengucapkan kepada calon anak mantu yang nanti akan jadi suami anak perempuan kita, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, kemudian tunai misalnya. Lalu dia mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut itu. Atau dia sebutkan lengkap, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, dan itu tunai misalnya. Maka sahlah pernikahan tersebut bila ada dua saksi, ada mahar, ada kalimat akad seperti ini, beberapa syarat yang berhubungan dengan masalah nikah. Sebenarnya kalimat ini seakan-akan si wali wanita mengatakan begini, selama ini anak perempuan saya ini di bawah naungan saya. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, transportasinya, pendidikannya, keamanannya, perlindungannya, semua dengan saya. Sekarang saya pindahkan kamu, kamu terima gak? Si laki-laki itu mengatakan, iya saya terima nikahnya. Siap, pindah ke rumah saya yang urus, saya yang kasih makan, kasih minum, semua pindah ke saya. Gak ada masalah. Berarti dengan akad itu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan itu sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat. Mitsaqan ghalidha, yang memang tidak bisa terputuskan kecuali melalui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada kezaliman. Dan salah satu jalan tol menuju ke surga adalah pernikahan. Karena kalau seorang suami sibuk dengan istri dan anaknya saja, selebihnya itu adalah tambahan dari nafkah mereka, pendidikan mereka, perlindungan mereka, sudah melimpah sekali pahalanya. Dan bisa masuk ke dalam surga dengan itu. Begitu juga dengan istri yang sibuk dengan suaminya, dengan anaknya. Maka itu sudah mayoritas waktu dia sudah cukup membawa dia masuk ke dalam surga. Asal dilakukan ikhlas karena Allah, sisanya tambahan. Maka memang rumah tangga itu adalah jalan tol menuju ke surga. Oleh karena itu dalam syariat kita diperintahkan sekali untuk segerakan pernikahan. Baik itu orang yang masih bujang ataupun gadis ataupun janda dan duda. Selama dia khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina misalnya, maka jadi wajib pernikahan tersebut. Atau dia mau menjalankan sunnah Nabi SAW, maka jadi hukum sunnah bagi dia. Dan tentu saja bisa menjadi makruh kalau dia misalnya menikah tapi dia tahu ada risiko yang dia akan hadapi dari calon pasangan. Seperti dia tiba-tiba mau jadi pahlawan kesiangan, datang kepada seorang pelacur mengatakan, kamu kalau tobat saya akan nikahi kamu. Maka ini bisa jadi makruh buat dia. Karena memang dasarnya bisa berbahaya, berisiko. Ya. Begitu juga bisa jadi haram kalau dia menikah dengan mahram. Ini hukumnya haram, pernikahan yang tidak dibolehkan. Jadi ada pernikahan, ada hukum-hukum sendiri dalam pernikahan. Tapi kita akan bahas kalau sudah menikah. Memang yang menunjuk laki-laki jadi pemimpin itu suami adalah Allah. Yang dipimpin adalah wanita. Dan pemimpin ini wajib dipatuhi. Selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Tentu di sini kita akan adil menyampaikan teman-teman sekalian. Bagi Anda, laki-laki di sini sebagai suami, bukan berarti hukum yang akan kami jelaskan nanti. Karena banyak dalil yang akan kita sampaikan sebentar lagi insya Allah ini. Itu bukan berarti kita tunggangi itu, lalu kita menjadi seorang sosok otoriter. Yang kasar, yang keras, yang hanya tuntut haknya saja. Bilang sama istrinya misalnya,
Kamu harus patuh sama saya. Mau nggak mau, suka atau nggak suka. Pokoknya ini adalah hukum Allah misalnya. Bukan seperti itu cara menyampaikannya. Tapi bagaimana kita sentuh secara keimanan. Kalau bentuk ketaatan kepada Allah adalah taat pada suami. Dan memenuhi kebutuhan suami adalah bagian daripada perintah syariat. Nanti akan kita paparkan panjang lebar dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu insya Allah. Jadi kita pendekatan dengan itu. Ya. Karena banyak suami menggunakan dalil-dalil yang seperti akan kita sampaikan nanti sebagai sebuah senjata untuk malah menjatuhkan istrinya. Kan gitu. Begitu juga sebaliknya, banyak di antara istri akhirnya keluar dari koridor syariat. Bahkan terancam sekali dengan neraka justru kena durhaka dengan suaminya. Ya kasar, ya tidak mau melayani. Singkatnya satu kata dalam bahasa agama kita nusyuz, pembangkangan. Gak mau jalanin tugas, gak mau melayani suami, gak mau dandan, gak mau bersihin rumah, gak mau masak buat suami kalau suami minta, gak mau temanin keluar, gak mau segala macam. Padahal sebenarnya tidak ada maksiat di situ. Semua itu masuk dalam pelanggaran. Tidak usah kita bicara menolak, menunda saja itu sudah bisa menjadi dosa besar. Bahasan kita sekarang ini menunda saja. Dia mampu nih, suaminya bilang misalnya, tolong ambilin saya minum, tapi dia tunda. Mirip hukumnya kalau ibu atau ayahnya yang minta, tolong nak ambilin minum. Tapi dia bilang, iya nanti sebentar ibu, nanti sebentar ayah. Sambil dia duduk mungkin baca buku, sambil dia telepon temannya, ini hukumnya sudah haram, berdosa. Nah setelah menikah itu pindah pada suami. Jadi tidak ada alasan apapun yang diperintahkan suami dia harus bisa mengerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang terbaik adalah kita melihat bagaimana statement yang disampaikan oleh sahabiat yang mulia. Seorang sahabiat yang terkenal dengan keimanannya dan ayahnya seorang sahabat yang mulia. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma terkenal sangat salihah dan Abu Bakar siapa yang tidak kenal. Mertua Nabi SAW dan sahabat yang paling mulia. Maka Asma mengatakan waktu dia sudah menikah sama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu majma'in, ini salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga, dia mengatakan saya memenuhi semua kebutuhan Zubair. Baik Zubair itu minta atau tidak. Apapun kebutuhannya dari makanan, minuman, pakaian, pembersihan rumah, ngurus anak, pokoknya semuanya. Bahkan Asma mendahulukan Zubair sebagai suami daripada dirinya sendiri. Sampai dia mengatakan saya pun memikul air di kepala saya. Karena masa itu orang tidak ada keran air kayak kita sekarang. Ini akhwat kita coba renungi bagaimana Asma menggambarkan dia berkhidmat dengan suaminya karena dari dua sisi. Sisi satu sisi ikuti perintah Allah agar dapat pahala. Sisi yang lain takut kena ancaman kalau sampai dia melalaikan kewajiban ini sementara Allah memerintahkannya. Maka dia mengatakan sampai aku memikul air dari tempat yang jauh. Ya di atas kepalaku untuk kebutuhan rumah. Karena orang dulu ambil dari sumur kemudian dibawa ke rumah untuk kebutuhan sehari. Bahkan aku menggantikan sepatu kuda Zubair. Jadi kudanya pun diurus oleh istrinya. Gitu kan. Di sini Asma binti Abi Bakar menyampaikan ini bukan berarti ini sebuah kewajiban seluruhnya pada wanita. Tapi dia ingin masuk ke zona yang tadi saya bilang. Menjalankan perintah Allah agar maksimal karena melayani suami itu bagian daripada perintah syariat. Sisi yang lain dia takut membengkalaikan. Jangan sampai ada satu sisi perintah suaminya yang dia tidak sempat penuhi. Akhirnya Allah pun subhanahu wa ta'ala murka dengan dia. Jadi poin seperti inilah. Dan yang paling aman dalam berumah tangga teman-teman sekalian masing-masing menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Ya. Anda kalau menikah atau mungkin yang sudah menikah pun sebentar pulang ke rumah, coba duduk dengan pasangan, bicara baik-baik. Kita ini berada di satu perusahaan, kalau kita bahasakan perusahaan, lembaga namanya rumah tangga. Pemiliknya lembaga ini, perusahaan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai pegawai ditugaskan nama status saya suami. Dan kamu sebagai pegawai juga di situ, tanda kutip di sini pegawainya, statusnya sebagai istri. Tugas kita adalah saling memenuhi satu sama yang lain.
si suami menjalankan tugas dan kewajibannya dari Allah, seperti kalau di kerja kantor dia dikasih tugas-tugas dia kerjakan, dia akan dapat gajinya, lembur dia akan dapat bonusnya. Makin bagus dia kerjakan pekerjaannya, makin sempurna jabatannya, makin banyak fasilitas yang dikasih. Kesehatan, panjang umur, rezeki dan segala macam. Begitu juga si istri. Dia jalankan tugas dan amanah dengan baik, maka juga akan sama diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya, bahkan bukan cuma di dunia, di akhirat pun begitu. Maka ini disepakati dulu. Apapun yang terjadi perselisihan di antara kita, maka harus kembali kepada satu pedoman saja, yaitu Islam. Yang menilai rumah tangga ini baik atau tidak hanya Islam. Benar atau salah hanya Islam. Ada terjadi pertikaian, maka yang nilai salah atau benar Islam. Dan yang memberikan solusi hanya Islam. Sepakati dulu itu. Bukan adat istiadat, bukan egoisme, bukan jabatan, bukan harta dan segala macam hal. Suami salah, dia akui sebagai kesalahan, dia istighfar kepada Allah, dia perbaikin. Si istri salah, dia mengakui kesalahan, dia istighfar kepada Allah lalu diperbaikin. Itu poinnya. Dan teman-teman sekalian mulai sekarang sepakat. Dalam rumah tangga tidak usah ada emosional. Tidak usah saling mencurigai. Karena ini semua akan merusak rumah tangga itu. Apakah kata Abu Darda radhiyallahu anhu dalam statement yang menarik. Awal sekali dia menikah dengan istrinya Ummu Darda. Pertama statement dia mengatakan, wahai Ummu Darda. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah SWT rumah tangga ini. Kalau mau rumah tangga ini langgeng, maka tidak boleh ada emosional di antara kita. Tidak boleh ada emosional. Karena emosional ini bermasalah ini. Sedikit-sedikit marah, sedikit tersinggung. Ya, muncul egoisme. Kemudian tidak mau minta maaf kalau salah. Tidak mau memperbaiki. Ya sudah saya begini terserah mau terima atau tidak. Ini tidak ada semuanya. Kalau saya sedang marah, maka jangan kau ikut marah. Redam itu. Dan kalau kamu sedang marah, saya pun tidak akan ikut-ikutan untuk memanaskan suasana. Dengan begitu kita akan dapat bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ini statement yang menarik. Ya. Dan betapa indahnya rumah tangga saudaraku seiman kalau kita betul-betul menjadikannya sebagai bahtera menuju ke surga. Bayangkan indahnya rumah tangga kalau suami taunya cuma kejar pahala dari istrinya. Bagaimana istrinya bahagia, bagaimana makanannya cukup, minumannya cukup, pakaiannya juga memuaskan bagi dia. Dipenuhi kebutuhan biologisnya, tempat tinggal yang baik kita layak dan kita niatkan ikhlas karena Allah, semua itu pahala per detiknya. Bagaimana bahagianya rumah tangga kalau istri selalu berpikir bagaimana membahagiakan suaminya. Pulang rumah disambut dengan baik, dengan senyuman, dengan pakaian yang bagus, dengan makanan yang enak, biologis yang memuaskan, selesai. Maka itulah yang diinginkan dalam rumah tangga. Tapi tentu syaitan tidak akan tinggal diam, teman-teman sekalian. Ingat selalu hadis Nabi SAW, kalau sudah mulai ada masalah muncul di rumah tangga, ingat ini. Kata Nabi SAW, syaitan atau iblis memiliki singgasana di lautan, dalam beberapa riwayat, dan dia ingin menyaingi Allah. Karena kan Allah arsy di atas air. Allah mengatakan, wa kana arsyu 'alal ma'. Tapi dia tidak akan mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala atau menyaingi Allah. Karena siapa iblis? Ya, makhluk yang terlaknat, gitu kan. Maka tiap hari ada anak cucunya melaporkan, saya baru membuat orang berkelahi, saya baru membuat orang membunuh, mabuk dan segala macam. Oleh iblis yang gak biasa, sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka di saat itu iblis mengatakan kamulah jagoannya. Berarti apapun yang terjadi pemicu dalam rumah tangga kita, baik pelanggaran yang terjadi dari salah satu pasangan ini atau memang dasarnya ingin pelanggaran di luar ya, maksiat, sehingga membuat rumah tangganya ribut, atau memang sengaja saling memata-matai untuk mencari-cari kesalahan satu sama yang lain. Sederhananya, kalau teman-teman tidak tahu sesuatu tentang pasangan, tidak usah dikorek kecuali dia cerita. Tidak usah korek-korek apapun masa lalu, tidak usah korek-korek apapun yang kita tidak tahu. Cukup kita jalankan tugas kita sampai ajal datang, maka akan aman. Kalau kita tahu sendiri, dia cerita, keluarganya cerita, positif kita dukung, kalau salah kita luruskan, selesai. Tapi kalau tidak ya sudah. Makin kita tidak banyak tahu tentang teman kita, tentang pasangan kita, yang memang bukan kewajiban dia, maka makin bagus, kita makin aman. Karena tugas kita status suami atau istri hanya sampai meninggal. Tentu di akhirat akan berlanjut di surga. Tapi maksudnya tugas kita ini, ya Allah minta pertanggungjawaban hanya sampai situ saja.